beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke. Berarti akan Intinya sih siap-siap Iya, saja, jika Mas. dibutuhkan. Kalau Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau pendekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus? Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu Iya, indikator. pertimbangan iya bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil. Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan. Mungkin Peggy Saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan Intinya sih siap-siap Iya, saja, jika Mas. dibutuhkan.
Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar-sekitar kampung situ aja, gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kalau di bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang itu, makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan serta di luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy, aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa seluruh gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat.
Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian Bos Durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke. Berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, saja. jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang
mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya, betul. Itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1 karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah bisa keluarlah dari tuntutan hukum karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau
ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok.
Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan.
Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau pidana itu, Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar-sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama Koli Bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, bahwa mungkin kan dia lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil seperti kita di luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati,
bahwa polisi itu sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Analisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya.
Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidaklah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan, dan Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara.
Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1 karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu ya, indikator. Pertimbangan ya bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil seperti apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu, kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan, hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor, itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha.
Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya
Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polri, Susno 2G bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar. Kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu, kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar.
Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di game mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya.
Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan.
Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kalau dibangunin semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai dimanfaatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah, adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah.
Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99, tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut, menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya,
anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke. Berarti akan. Tentunya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Waktu mau bekerja lewat situ paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim, tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya, Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah, dan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya,
entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Iya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu, kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam.
Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri.
Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Pergi aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat atau apa, yang memuji-muji. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka ST tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan
anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Perong yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Yang akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Tentunya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Waktu mau bekerja lewat situ paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja. Umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya, Pak? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi. Ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas.
Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tolong dalam ini, tapi gini bang, orang ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan.
Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar-sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya, kan rumah-rumah mereka satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena
kemarin sempat ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu Iya, indikator. pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Susno 2G bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna.
Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut, menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan.
Kasihan, berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan-jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke. Berarti akan. Tentunya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan.
sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar-sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah
pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat, Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga, polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur Sirnan berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut, menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Ida di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron.
Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut. Ketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya,
Sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya, Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya salah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa
hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam.
Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan dimaksud yang sedang berkeliaran di Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Tegi dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan Intinya sih siap-siap. Iya, saja. jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi.
Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Pergi aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu, kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pegi Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Pegi Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Pegi Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Pegi Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Pegi Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Pegi Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Pegi Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Pegi Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Pegi Peron. Pegi Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Pegi Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Pegi Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol
Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadirtahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum itu. Berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama Koli Bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari ya. Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD.
Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai lima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat, namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah.
Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari tes DNA tersebut. Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam, bebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang Densus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak
kabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu Iya, indikator. pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya, Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai terima. Download Tribun X sekarang. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling... X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan.
Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan Ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan.
Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan dan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini dimintai untuk saksi bersedia. Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nya. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi bersedia. Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin sempat ibu juga belum bisa didampingi oleh
seorang psikiater yang memang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah. Peggy aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif. Ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna.
Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur, ayah Pegi Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Pegi Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pegi Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Pegi Setiawan bebas, sosok sebenarnya Pegi Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Pegi menyebut, menerima informasi akurat soal sosok Pegi Perong yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Pegi Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Perong. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Pegi Perong yang asli. Selain disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Pegi Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Pegi Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Pegi Perong yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Pegi yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Pegi Perong. Pegi Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin, saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang, karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan, kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Pegi Perong yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Pegi Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor.
Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy, mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti
yang Peggy sering lihat ya kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kalau di bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau pergi ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1 karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. 10 Juli 2024. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil. Kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan.
Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,99. Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas kan. Saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur.
Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik. Siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya? Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik, yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Tentunya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Salada. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena
kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi ada 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Nya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan.
Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih, Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13. Itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi dan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus.
Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadirtahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasanya insya Allah bersedia. Namun kan karena gak ada terkaitan sama saya sih ya, biasanya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Nantinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waji bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak goyah selama ditahan di Polda Jawa Barat karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah.
Pergi aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran. Dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala. Dan insya Allah kalau ada sorga, polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Fiwut. Ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi.
Tolong dalami. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat. Tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadira Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat. Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuannya terhadap Peggy dan para tahanan lainnya. Peggy pun mengacungi jempol sosok Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan
mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, Jika saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan Tentunya sih siap-siap. Iya, saja, jika Mas. dibutuhkan. Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan memberitahu bahwa mereka memang tidak ada keterlibatan dengan geng motor, karena Peggy tahu mereka itu paling mainnya di sekitar-sekitar kampung situ aja gitu. Seperti yang Peggy sering lihat ya, kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama kuli bangunan semua ya Bu ya? Iya betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka. Satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana, Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya Bu bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikolog atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Tuh makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024. Peggy menceritakan bahwa mentalnya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat, saya tetap optimis yakin bahwa saya tidak bersalah. Jadi motivasi saya, jadi penyemangat saya, ujarnya. Peggy juga mengatakan bahwa keadilan di Indonesia ternyata masih ada untuk orang kecil sepertinya. Mendengar itu, Susno mengaku kagum dengan keberanian Peggy. Apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa, kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata, kita tidak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini, ucapnya. Ex-Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009 tersebut menjadi teringat dengan kepahitan hidupnya kala berdinas di Polri. Ia pernah duduk di kursi pesakitan dan diadili atas sejumlah kasus korupsi. Namun, Susno mengaku apa yang dilakukan polisi terhadapnya tidak adil. Saya pernah ditahan juga ya, di penjara juga. Betapa tidak enaknya kalau ditahan di penjara kalau tidak bersalah.
Pergi aku enggak bisa berkata apa-apa selamat ya, ujar Susno. Saya enggak nyangka dengan dia karena nasibnya sama dengan dia. Saya jenderal loh, aktif, ditangkap loh, di penjara. Ya udah mudah-mudahan ke depan Indonesia bagus, pungkasnya. Mata Susno lalu berkaca-kaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Setelah Peggy Setiawan bebas, sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Peggy menyebut menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peron. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini sesuai putusan sidang pra-peradilan keluar dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih? Orang nggak usah sebutin ya. Anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan. Saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel. Kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah 1 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kompol Agus Mujianto tiba-tiba menjadi sorotan lantaran Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya mendapat kebaikan selama di sel tahanan. Sebelumnya, Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan baik hingga perlakuan tak menyenangkan selama di tahanan. Namun, Peggy tak membongkar siapa sosok yang melakukan perlakuan tak baik kepadanya. Peggy justru menceritakan dirinya mendapat perlakuan baik yakni dari Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus lah yang menyatakan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Kompol Agus. Peggy menyebut Kompol Agus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para tahanan. Setelah itu, Kompol Agus bersama dengan tahanan lain bertepuk tangan untuk Peggy sembari melantunkan sholawat.
Selama di tahanan, Peggy mengaku akrab dengan beberapa polisi termasuk Kompol Agus. Atas kebaikan Kompol Agus itu, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Menanggapi cerita Peggy, ahli psikologi forensik Reza Indragiri pun bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadirtahti Polda Jabar. Reza Indragiri memuji dengan sosok Agus usai mendengar cerita perlakuannya terhadap Peggy. Menurutnya, sosok Agus Mujianto layak mendapatkan penghargaan karena perlakuan Agus yang telah menjadi teman akrabnya selama di tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan beberapa tersangka lain ini kan mau ngajuin PK nih. Jika Peggy sih sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan para terpidana. Kalau memang Peggy harus dibutuhkan untuk membantu mereka dari sisi kemanusiaan, mungkin Peggy kemarin juga udah bilang siap, karena Peggy tidak mengenal mereka, hanya sering lewat. Kalau misalnya mau ke sekolah atau misalnya dia mau beli sesuatu, mau bekerja lewat situ, paling bertegur sapa dengan 5 para terpidana itu. Peggy hanya mungkin akan sekitar kampung situ aja gitu, seperti yang Peggy sering lihat ya. Kalau lewat ya paling mereka duduk-duduk di warung gitu, nggak pernah ada hal-hal yang mencurigakan. Dan itu benar sama Nah betul, itu kan kalau Peggy ke warung kan suka kelewatan rumah-rumah mereka, satu kampung di situ di Saladara. Kalau kedekatan dengan Sudirman gimana, Bu? Kalau Sudirman itu hanya teman SD, dan itu satu tahunnya pas dia juga kelas 1, karena Sudirman tidak naik selama 4 tahun. Peggy udah lebih dulu keluar dari SD dan tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berteman dekat sama Sudirman. Cuma ya Sudirman mudah-mudahan bisa keluarlah dari tuntutan hukum, karena kemarin ibu juga sempat ngobrol sama orang tuanya bahwa memang Sudirman punya anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diperiksa secara intensif dan bisa didampingi oleh seorang psikiater yang tahu. Ada rekam medisnya, Bu, bahwa memang Sudirman itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Justru itu belum ada, katanya sih kuasa hukum Sudirman sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi pada persidangan lewat hak majelis hakim tapi tidak dikabulkan untuk bisa didampingi oleh seorang psikologi atau psikiater. Tapi dengan tidak masuknya atau tidak naiknya sekolah sampai 4 kali itu menjadi salah satu indikator. Pertimbangan, iya, bahwa mungkin kan dia ada hal-hal yang memang dia umur 17 tahun kan baru lulus SD. Itu makanya kan kita harus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudirman. Dan prihatin ya, Bu? Iya, dan ikut prihatin lah dengan kondisi Sudirman. Jangan sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Momen haru sempat terekam saat ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J bertemu Peggy Setiawan. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara televisi swasta. Akhirnya ketemu dengan Peggy, saya dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Saya lihat Peggy di TV terlihat seperti jadi penyiar, kelakar Susno seperti dan bahwa dirinya tak bersalah. Keyakinannya akhirnya menjadi kenyataan setelah dia dinyatakan bebas. Karena saya merasa benar, saya tetap semangat.